Salam sejahtera, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, konten kali ini kita membahas mengapa Yesus harus datang ke dunia ini. Ya, jawabannya adalah untuk mencari manusia, untuk turun datang ke dunia mencari manusia, menyelesaikan dosa. Karena hanya Tuhan sajalah yang bisa menyelesaikan dosa. Barulah manusia itu bisa meresponi kasih Tuhan itu. Puji Tuhan, kita membahas tentang agama dalam etimologi. Ya, agama itu berarti, pengertiannya adalah berasal dari dua kata, yaitu dan gam. A bermakna tidak dan gam adalah kacau. Jadi satu agama berarti adalah ketidakkacauan, atau dalam bahasa sederhananya adalah keteraturan. Itu dalam segi etimologi atau bahasa. Dalam artian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama berarti adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lainnya. Ya, itu adalah artian agama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puji Tuhan. Kita lihat dalam pandangan secara umum, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Ya, ini adalah pandangan secara umum. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah melihat bahwa agama adalah usaha manusia mencari Tuhan. Tetapi dalam keimanan kekristenan, kita lihat diagram berikut bahwa yang nomor satu adalah Tuhan terlebih dahulu, yang mengasihi manusia, yang mencari manusia. Firman Allah turun sebagai manusia. Waktu itu Yesus adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Firman yang menjadi darah dan daging untuk penebusan manusia. Mengapa Yesus, firman Tuhan itu, harus turun ke dalam dunia ini? Karena firman itu harus menjadi darah dan daging, supaya manusia itu bisa diselamatkan. Karena hanyalah Allah saja yang bisa menyelesaikan dosa. Hanya Allah saja, hanya Tuhan saja yang bisa menghapus dosa. Oleh sebab itu, yang pertama adalah Tuhan dulu yang mencari manusia melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus menjadi darah dan daging untuk saudara dan saya ditebus dalam dosa-dosa. Barulah kita sebagai manusia yang dikasihi oleh Allah meresponi kasih Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu artinya kita mengasihi sesama kita manusia. Mari kita buka dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi yang ayat 39 saya ingin tekankan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan itu nggak mungkin tanpa mengasihi manusia.
Artinya kalau kita mengasihi manusia itu adalah wujud dari kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bilang itu sama. Hukum yang kedua dan hukum yang pertama itu sama, yaitu tentang kasih. Jadi Yesus memberikan kasih itu kepada kita, dan kita harus memberikan kasih itu kepada orang lain. Dan biarlah kasih Tuhan itu kita saksikan kepada orang-orang yang lain juga. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan, inilah wujud dari Allah kita yang mengasihi kita terlebih dahulu. Dia mencari kita terlebih dahulu supaya semua dosa manusia diselesaikan oleh darah Yesus Kristus. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan dosa, tetapi kita hanyalah yang bisa saja meresponi kasih Tuhan Yesus itu dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Itu adalah respon kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus itu sendiri. Puji Tuhan, biarlah itu menjadi kesaksian bagi kita, dan biarlah kita semua dapat bersaksi bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan dosa, dan kita meresponinya dengan melakukan kasih kepada Tuhan dan sesama. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat Paskah.